Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Wanda Nurhamidah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Tapi sebelum itu kakak mau tanya, kalian pernah dengarkan apa itu fotosintesis? Nah, yang berperan melakukan fotosintesis itu disebut apa? Ya benar, disebut klorofil. Nah, klorofil itu kan sangat kecil ya. Ternyata klorofil yang sekecil itu tersusun dari materi-materi yang sangat kecil yang biasanya disebut atom. Tapi wait, kalian tahu nggak sih apa itu atom? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kakak akan bahas pada video berikut ini. Sebelum kita lanjut ke materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelumnya tahu nggak sih bahwa atom juga dibahas dalam Al-Quran loh, yaitu pada Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Pada ayat tersebut terdapat kata zarah yang berarti lebih halus dari debu. Dan tahu nggak sih bahwa sebenarnya zarah itu sudah lama digunakan oleh para fisikawan Arabi untuk menyebut kata atom. Jadi sekarang sudah tahu ya bahwa atom ternyata juga dibahas dalam Al-Quran. Tadi kan kita udah bahas sedikit tentang atom yang ada di Al-Quran, atom yang ternyata klorofil itu disusun oleh beberapa atom. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, kalian udah siap kan untuk terima materi kitab tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup? Nah, kalau udah siap, sekarang kita akan ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang partikel. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi tersebut. Partikel dapat berupa atom, molekul, dan ion. Atom sendiri merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat dari unsur tersebut. Sedangkan atom-atom yang bergabung menjadi satu disebut molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atom atau lebih melalui suatu ikatan kimia tertentu. Pembentukan molekul dapat berlangsung melalui proses eksternal, yaitu disebabkan oleh panas dan cahaya. Ikatan molekul yang terjadi selama pembentukan molekul menyebabkan atom-atom yang ada akan kehilangan elektron valensinya ataupun akan mendapatkan elektron dari atom yang lainnya. Misalnya, ada dua potong lilin yang akan disatukan bersama-sama. Sebelum disatukan, dua potong lilin tersebut akan dipanaskan terlebih dahulu. Setelah dipanaskan, kedua potong lilin tersebut akan ditekan secara bersama-sama agar menjadi satu untuk membentuk suatu struktur. Nah, gimana tentang penjelasan yang tadi? Pastinya sudah lebih paham kan tentang bagaimana pembentukan ikatan molekul itu. Selanjutnya yaitu, jika molekul tersusun atas atom-atom dari unsur yang sama, maka molekul tersebut akan disebut sebagai molekul homoatom. Namun, apabila molekul tersebut tersusun atas atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda, molekul tersebut akan disebut sebagai molekul heteroatom. Selain itu, molekul tersebut juga tersusun
sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu pada suatu benda. Contohnya yaitu pada susunan molekul pada air saat berwujud es, cair, maupun gas. Berikut yaitu gambar struktur molekul air saat berbentuk es, cair, dan gas. Pada saat susunan es atau solid, jarak antar molekul lebih rapi dan tidak ada tumbukan. Sedangkan pada saat cair atau liquid, jarak antar molekul mengalami tumbukan dan tidak rapi. Dan yang terakhir yaitu susunan molekul air pada saat bentuk gas. Susunan molekul air pada saat berbentuk gas ini yaitu jaraknya sangat tidak beraturan dan ada energi kinetik dari kalor yang digunakan untuk memanaskan air tersebut. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat-sifat bahan yang berbeda-beda tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur maupun susunan molekul-molekul penyusun yang ada pada bahan-bahan tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang atom dan partikel penyusunnya. Tadi kan di awal kakak udah jelaskan sedikit tentang apa itu pengertian dari atom. Nah, ternyata atom itu juga tersusun dari partikel-partikel penyusun atom atau yang biasanya disebut sebagai partikel subatom. Partikel subatom ini terdiri dari yang pertama yaitu ada neutron yang biasanya dilambangkan dengan huruf N kecil, proton yang biasanya dilambangkan dengan huruf P kecil, dan ada elektron yang biasanya dilambangkan sebagai huruf E kecil. Neutron dan proton ini bersama-sama membentuk inti atom yang biasanya disebut sebagai nukleus. Sedangkan elektron yaitu menempati kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Elektron-elektron ini bergerak dengan sangat cepat mengelilingi inti atom yang sehingga membentuk awan elektron. Elektron dan proton ini memiliki muatan yang berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron yaitu memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Selanjutnya yaitu ada atom netral. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Setiap partikel penyusun atom tersebut atau partikel subatom tersebut mempunyai massa, yaitu elektron mempunyai massa lebih kecil dibandingkan massa proton dan neutron, sehingga massa atom akan berpusat pada inti atom. Sudah sejak ratusan tahun yang lalu, para ilmuwan mempelajari atau mencari tahu tentang atom. Para ilmuwan tersebut mengembangkan teori-teori tentang atom. Teori yang satu akan runtuh atau ditolak apabila ditemukan data atau fakta baru yang ditemukan tentang atom, sehingga melahirkan teori-teori atom yang baru. Berikut ini merupakan perkembangan teori atom. Tokoh perkembangan teori atom yang pertama yaitu John Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Menurutnya, atom merupakan partikel terkecil dari suatu materi sehingga tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil atau tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Selain itu, Dalton juga menggambarkan bahwa atom merupakan bola pejal yang ukurannya sangat kecil. Perkembangan atom yang kedua yaitu dikemukakan oleh J.J. Thomson. Penemuan tabung katode oleh William Crookes dapat menemukan teori atom baru. Melalui tabung katode, J.J. Thomson memastikan bahwa sinar katode merupakan partikel.
karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan antara katode dan anode. Menurut Thomson, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif yaitu elektron. Di sini J.J. Thomson menggambarkan bahwa atom seperti kismis yang ada di dalam roti. Perkembangan teori atom yang ketiga yaitu menurut Ernest Rutherford. Teori Rutherford ini muncul karena eksperimen hamburan sinar alfa dari uranium. Rutherford bersama dua orang muridnya melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa. Partikel alfa ini merupakan partikel yang bermuatan positif yang bergerak lurus dan berdaya tembus besar, sehingga dapat menembus lembaran kertas yang sangat tipis. Kemudian Rutherford mengemukakan model atom yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang sangat kecil dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Perkembangan teori atom bahkan terus berlanjut, yaitu pada tahun 1913 Niels Bohr mengembangkan teori model atom Rutherford menggunakan percobaan spektrum hidrogen. Percobaan ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah sekitar inti atom. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Menurutnya, hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi sebuah elektron dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner elektron dan merupakan lintasan melingkar yang ada di sekitar inti atom. Dan teori atom yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Menurut teori ini, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat yang bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang, dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron disebut orbit. Orbital digambarkan berupa awan yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah inti atom tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu nomor atom dan nomor massa. Ketika kita melihat tabel periodik, kita akan melihat bahwa setiap elemen atau unsur akan memiliki kotaknya sendiri-sendiri. Dan di dalam kotak tersebut kita akan menemukan dua angka, yaitu ada nomor atom atau nomor proton dan ada nomor massa. Tapi, apa sih nomor-nomor tersebut? Untuk lebih jelasnya, kakak akan bahas berikut ini. Nomor atom dilambangkan dengan simbol Z. Nomor ini menunjukkan berapa jumlah proton dalam satu atom suatu unsur. Sedangkan nomor massa memiliki simbol A. Nomor ini menunjukkan berapa banyak proton dan neutron dalam satu atom suatu unsur. Sebagian besar unsur yang ada di alam sangat penting bagi kehidupan. Namun ada beberapa unsur yang disebut logam berat yang berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan. Unsur ini tidak dapat didaur ulang dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan.
karena di dalam tubuh manusia tidak ada mekanisme yang berfungsi untuk menghilangkan unsur ini. Logam berat mampu bertahan dalam tubuh hingga sepanjang hayat kita. Konsentrasi logam berat dalam tubuh dapat bertambah sepanjang waktu atau dikenal dengan bioakumulasi. Logam berat dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan bahkan menyebabkan kematian. Contoh peristiwa pencemaran logam berat yaitu peristiwa pada tahun 1956 di Teluk Minamata, Jepang. Peristiwa ini terjadi karena kebocoran merkuri yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik yang ada di sekitar Teluk Minamata tersebut. Merkuri tersebut masuk ke dalam laut dan menyebabkan ikan-ikan serta hewan-hewan yang ada di sana terkontaminasi oleh zat merkuri, sehingga menyebabkan masyarakat yang mengkonsumsi ikan dari laut tersebut mengalami bioakumulasi merkuri. Bioakumulasi merkuri ini menyebabkan keterbelakangan mental, cacat lahir, buta dan tuli, serta menyebabkan kematian. Dari beberapa peristiwa tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa hendaknya kita sebagai manusia haruslah bisa menjaga alam dan tidak mencemari alam dengan sesuka hati kita sendiri. Karena hal itu bisa merusak alam dan bahkan bisa mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Sekian pembahasan kita hari ini tentang materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Bila masih banyak salah dan kekurangannya, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.